Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat memusnahkan sarang tawon Vespa afinis tanpa pelindung, seorang warga Subang tewas di Sengat. Pemkot Bandung bolehkan sekolah adakan karya wisata alias study tour keluar kota atau keluar provinsi dengan sejumlah syarat. Seorang pria di Karawang berinisiatif menyulap kolam ikan jadi tempat belajar bahasa Inggris gratis. Ya, di tengah harga-harga yang serba mahal, gerakan pangan murah sudah pasti diminati dan dinanti oleh warga. Bahkan ratusan mama rela antre sejak pagi hari untuk menyerbu mendapatkan sembako murah. Sejak pagi hari, ratusan mama sudah siap berburu sembako murah yang digelar oleh Pemkab di kawasan perumahan Grand Nusa Indah, Desa Gandok, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Gerakan pangan murah ini dinanti-nanti masyarakat karena harganya di bawah pasaran. Seperti minyak goreng dijual hanya Rp16.000 per liter, beras premium Rp60.000 per 5 kilogram, dan telur ayam dijual Rp25.000 per kilogramnya. Warga pun merasa terbantu lantaran harga kebutuhan pokok di pasar terus meningkat. Saya belanja telur 1 kilo, beras 5 kilo, sama gula 1 kilo. Gimana untuk harganya jauh lebih murah dibanding di pasaran atau gimana? Iya, jauh lebih murah. Lebih murah? Iya. Kisarannya berapa sih, Bu? Selisihnya? Selisihnya 5 ribuan. 5 ribuan? Iya. Lumayan, Bu ya? Lumayan banget buat ibu rumah tangga. Sangat membantu banget masyarakat di sini, Mas. Oke, harapannya gimana, Bu? Semoga ada lagi, nggak sekali aja ya. Anda pecinta kuliner kambing? Nah, kuliner satu ini bisa jadi referensi untuk Anda. Tongseng kepala kambing utuh dipadukan dengan berbagai rempah melimpah. Tongseng satu ini dijamin bisa menggoyang lidah Anda. Tongseng pada umumnya disajikan dengan potongan daging kecil yang disiram kuah dengan bumbu khas. Tapi salah satu resto di Bandung justru menyajikan tongseng dengan kepala kambing utuh. Tentu bukan sajian yang biasa. Tongseng disajikan dengan satu kepala kambing utuh lengkap dengan gigi, mata hingga lidah. Tongseng ini pun menjadi primadona di resto yang berada di kawasan Jalan Lengkong. Dengan racikan rempah tradisional seperti kunyit, ketumbar, jahe, lengkuas, kayu manis, serta bumbu racikan khas, rasa gurih dan pedasnya meresap hingga ke sumsum tulang. Tongseng ini dimasak selama 4 jam untuk memastikan tekstur daging kepala empuk dan bumbunya meresap sempurna, lalu disajikan di atas kendi. Awalnya banyak yang penasaran karena bentuknya ekstrim, tapi setelah coba, ternyata tongseng satu ini membuat para pembeli ketagihan. Yang ngebedainnya dari kuahnya lebih enak, asin gurihnya kerasa banget. Terus si tekstur kepalanya itu gak halus sama sekali. Jadi si kuahnya itu meresap, lembut lagi, sama nggak bau perengus. Jadi pengen coba gitu, rasanya unik banget di sini. Karena emang biasanya tongseng gimana sih? Biasanya sih tongseng itu kan irisan daging kambing ya. Nah kalau di sini itu ada kepala utuhnya, jadi pengen coba banget gitu kan. Rasanya ya nggak bakal seenak ini sih, soalnya harganya juga murah banget sih, worth it buat harga segitu di kepala utuh. Rasa banget ya, rempah-rempahnya, bumbunya gitu. Terus dari tekstur dagingnya juga lembut banget. Apalagi satenya ya, saya suka. Bisa dibilang resto ini jadi pelopor tongseng kepala kambing pertama di kota Bandung loh. Nah, kita mencoba berinovasi untuk menjadi terobosan terbaru di kota Bandung. Jadi kita memberikan tongseng kepala kambing yang benar-benar menjadi pelopor salah satu di kota Bandung ini. Nah, kenapa pilihannya kepala? Nah, kalau kepala kambing itu sendiri, itu kalau kita memprosesnya secara benar, itu akan menghasilkan daging yang sangat lembut dan enak. Benar-benar pada saat disantap itu, ces banget, luar biasa pokoknya mah. Untuk bisa menikmati satu porsi tongseng kepala kambing, Anda cukup merogoh kocek Rp160 hingga Rp290.000 tergantung ukuran yang Anda pilih. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan.
Seorang pria di Karawang berinisiatif menyulap kolam ikan menjadi tempat belajar bahasa Inggris. Bahkan kelas bahasa Inggris ini dilakukan secara sukarela alias gratis. Dengan penuh semangat, anak-anak di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe, Barat Karawang ini mengikuti kelas bahasa Inggris. Namun ada yang unik, karena lokasi belajar bahasa Inggris ini berada di atas kolam ikan. Ya, tempat ini dikenal dengan nama Saung Inggris. Gagasannya berawal dari keprihatinan seorang pemuda yang dahulu tak bisa berbahasa Inggris. Inilah Andas Suhanda, pria yang bertekad membuka akses belajar bahasa Inggris untuk anak-anak di desanya. Bermodal kolam pribadi, Andas selalu membangun saung sederhana di atasnya. Semula hanya beberapa murid saja yang datang untuk belajar di saung milik Andas. Namun seiring waktu, saung ini kian ramai. Bahkan anak-anak dari desa tetangga pun ikut datang untuk belajar. Semua kegiatan di saung ini dibiayai sendiri oleh Andas alias gratis bagi para muridnya. Siapa saja boleh mengikuti kelas bahasa Inggris di saung ini. Itu saya sangat keterbatasan dengan kemampuan bahasa Inggris. Jadi itu yang mendorong saya sehingga saya berharap bahwa kejadian yang terjadi dengan diri saya tidak terjadi dengan masyarakat sekitar tempat saya tinggal. Nah akhirnya saya punya inisiatif untuk membuat sebuah media tempat yang bisa memudahkan masyarakat sekitar untuk mengakses pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Lahirlah yang disebut Saung Inggris Kampung Leweng Kawung. Lihat di belakang ada warung. Murid Saung Inggris di warung itu wajib percakapan dengan pemilik warung itu menggunakan bahasa Inggris. Pada saat pemesanan makanan, jajanan, kemudian menanyakan harga dan lain sebagainya, itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Kata sifat, kata benda. Nyaman nggak di sini? Nyaman, Nyantai juga deh ya tempatnya. nyantai. Di lingkungan ini tempatnya ada apa aja deh di sini deh? Ada danau, tanaman, banyak pokoknya. Saat ini Saung Inggris sudah menampung lebih dari 120 anak. Sebagian besar berasal dari keluarga petani dan buruh. Dari desa sederhana di Karawang, sebuah mimpi besar ditanam dalam bahasa yang menghubungkan mereka dengan dunia. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah ya. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.